Reza Bismart. Kemarin kita sudah membahas tentang zona fotik yang terang karena sinar matahari. Sekarang kita akan membahas tentang yang zona laut yang namanya zona batial keruh. Zona batial keruh ini sinar matahari menembus sudah sedikit, hampir tidak ada. Setelah zona fotik di kedalaman 200 meter, itu di bawahnya ada zona batial keruh yang lebih gelap dan menyeramkan. Lebih banyak makhluk bergigi tajam dan menyeramkan lainnya. Paus sperma contohnya. Dia adalah paus berkepala kotak, yang giginya runcing dan untuk memakan cumi-cumi, misalnya cumi-cumi raksasa, karena dia memang besar. Tapi ini sedikit-sedikit kita membahas zona fotik. Zona fotik lebih menyenangkan dan lebih seru daripada zona batial keruh. Tapi untuk dipelajari gak kalah seru loh zona batial keruh. Zona fotik kita akan membahas tentang gurita. Gurita ini punya kemampuan berkamuflase. Mungkin teman-teman hanya mengira kalau bunglon yang bisa merubah warnanya, tapi ternyata gurita juga bisa. Di dalam tubuhnya ada kantung berisi warna-warna yang banyak, dari merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan perpaduan lainnya. Selain itu, jika dia berkamuflase, dia bisa mengubah tekstur tubuhnya dan bisa berubah menjadi tanaman, apalagi makhluk lain. Contohnya ikan. Malah gurita bisa lebih bagus kan dari bunglon. Ini videonya. Nah, udah lihat kan videonya, luar biasanya gurita. Selain itu, saya juga akan memberitahu dua kelebihan lagi pada gurita. Gurita memiliki tubuh yang kenyal dan otak yang cerdas. Otak yang cerdas dikarenakan di video tadi teman-teman sudah lihat kan kalau kepalanya benjol dan besar. Itu karena otaknya, dia menjadi cerdas dan tubuhnya yang elastis. Yang elastis dia bisa masuk ke celah di dasar laut yang kecil sekali. Gurita juga bisa menyelip di celah laut yang kecil sekalipun, celah bebatuan. Dan gurita itu tadi tentang penjelasannya, gurita adalah hewan yang cerdas. Jika dia dimasukkan di dalam toples, dia akan melakukan sesuatu. Teman-teman bisa tidak menjawabnya? Oke, waktu habis. Jawabannya, gurita akan membenturkan kepalanya ke tutup toples lalu memutar tubuh sehingga toplesnya bisa terbuka dan dia bisa bebas. Selain itu, jika kalian mengurungnya di kurungan yang lain, pasti dia bisa kabur dengan caranya yang cerdas. Sekarang ke zona batial keruh. Dari zona fotik turun ke zona batial keruh yang lebih gelap dan menyeramkan. Di sana juga ada paus sperma yang kita bahas tadi, paus si kepala kotak. Dia juga termasuk kelompok cetacea yang beberapa bagian tubuhnya berevolusi menjadi sirip. Paus sperma ini hidup di zona batial keruh yang ukurannya juga sama seperti paus buku. Kita membahas tentang kehidupan di zona batial keruh. Zona batial keruh, zona yang sudah lebih gelap dan tekanannya sudah semakin kuat. Jika perenang biasa harus menyelam ke kedalaman hanya sampai 30 meter, tidak boleh lebih dari itu. Jika sudah
sampai 30 meter harus di stop. Jangan lebih dari 30 meter karena pasti sudah akan terasa tekanan yang lebih kuat dan pasti tidak akan selamat. Apalagi jika kamu mau menyelam lagi, kamu harus menggunakan kapal selam yang kuat. Jika tidak, kapal selam itu jika sampai ke dasar laut nanti, dia akan langsung penyet. Atau apa kamu pernah menginjak kaleng bekas kosong? Ya, itu nasib kapal selamnya jika tidak terlalu kuat. Ada juga rekor menyelam lautan terdalam di dunia, yaitu 352,35 meter. Sangat dalam bagi manusia, tapi itu baru sejengkal kedalaman lautan. Makanya akhirnya para ilmuwan merancang suatu kapal selam yang bernama Alvin. Alvin ini sudah membawa manusia ke dasar laut sejak bertahun-tahun lalu. Bertahun-tahun lalu itu mereka membuat kapal selam Alvin untuk menyelam dan mempelajari laut dalam. Akhirnya juga kapal selam Alvin kekuatannya ditingkatkan supaya bisa menyelam lebih dalam lagi. Misalnya untuk ke Palung Mariana. Ya, sekarang juga mencoba membahas tentang Palung Mariana. Palung Mariana juga tempat yang dalam. Ada juga yang namanya ikan siput. Ikan siput ukurannya kecil, kira-kira segini. Lalu setelah beberapa waktu, ilmuwan memfilmkan ikan siput jenis itu di tempat yang lebih dalam lagi, 0,7 km. Lalu mereka juga menemukan makhluk yang berbentuk seperti udang gemuk yang disebut Amphipoda super raksasa. Karena mereka gemuk, berukuran 30 cm. Nah, setelah itu kembali ke zona Batial Keruh. Zona Batial Keruh ada makhluk yang namanya blobfish dengan nama latin Piscicorolutes marcidus. Adalah ikan yang bertubuh bengek dengan wajah melorot seperti ini. Dan mereka tidak perlu otot kuat untuk berenang, karena ikan berhidung besar ini tinggal menunggu makanannya datang di zona Batial Keruh. Setelah itu, tekanannya juga akan lebih kuat dari zona Foti. Jika biasanya kalian menyelam, kalian akan merasakan kekuatan yang tidak terlihat akan menekanmu dari segala arah. Itu adalah tekanan air, di mana jika kamu menyelam ke lautan lebih dalam hanya dengan perlengkapan scuba yang biasa saja untuk yang digunakan penyelam untuk menyelam ke laut yang tidak terlalu dalam, nanti lama-lama tekanannya akan semakin kuat karena semua berat air yang menekan ke bawah. Bahkan ilmuwan sudah memperkirakan jika ada tekanan air yang seperti kuda Nil berdiri di jari tanganmu, itu berarti benar-benar berat. Jadi perlu menggunakan kapal selam yang sudah diuji untuk menyelam ke dasar laut. Tapi jika memang kalian tidak berani, kalian bisa melihatnya dengan kamera, dengan robot yang namanya ROV. Dia punya tangan yang bisa untuk menangkap, mencengkram, atau meraup untuk membawanya nanti ke kapal dan memberikannya kepada ilmuwan. ROV yang paling bagus biasanya bisa menyelam sedalam 4 km. Lanjut. Selain itu, di sana juga ada makhluk yang menggunakan penyamaran. Misalnya nih, ikan kepala transparan.
ikan ini hampir tidak terlihat karena mereka warnanya transparan dan hampir tidak terlihat oleh ikan lainnya. Tapi mungkin dia bisa dimakan oleh ikan yang punya cahaya. Contohnya beberapa cumi-cumi yang namanya kunang-kunang laut. Namanya bioluminesensi. Mereka menggunakan cahaya untuk melihat makhluknya, untuk melihat mangsanya maksudnya. Mangsanya mereka akan mencari di mana mangsanya menggunakan cahaya yang mereka pancarkan. Setelah ketemu, mereka langsung menangkap mangsanya itu. Setelah itu mereka bisa kenyang. Tapi sangat menyedihkan untuk yang lebih bawah karena mereka harus beradaptasi dengan tekanan yang kuat dan makanan yang minim. Jadi tidak banyak ikan yang melayang di laut sana karena mereka mati kelaparan. Di sana makhluk di zona bawahnya, di zona yang lebih dalam, tidak banyak ikan. Jadi sang pemangsa yang giginya tajam itu, mereka melewatkan hari dengan perut lapar sampai akhirnya mati. Tapi mereka mendapatkan sedikit peluang untuk hidup, yaitu salju laut. Salju laut itu ada di laut, jadi mereka bisa memakan salju laut itu untuk mengganjal perut mereka. Untuk misalnya ikan sungut gada laut yang hidup di zona lebih dalam, dan kita akan membahas di zona itu lainnya. Ya, mungkin itu saja materi untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, ya. Tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi dari video di channel Azebi Smart. Satu lagi, akan aku kasih tahu zona selanjutnya yang kita pelajari, namanya zona bagian gelap yang lebih menyeramkan dari zona yang di atas. Oke, wassalamualaikum teman-teman.